Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Eka Noviatul Hikmah, masih membahas materi yang sama, yaitu materi trigonometri. Nah, trigonometri yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah trigonometri sudut berelasi. Apa sih maksud dari trigonometri sudut berelasi? Ya, kuncinya ada di kata relasi. Relasi itu sama halnya dengan hubungan. Nah, hubungan apa yang akan kita pelajari di sini? Ya, masih seputar trigonometri, berarti hubungan yang akan kita pelajari di sini adalah hubungan berbagai kuadran, dari kuadran 1 sampai kuadran keempat. Nah, kuncinya dalam belajar trigonometri sudut berelasi ini berarti kalian sudah menguasai teori kuadran. Letak kuadran 1 sampai kuadran 4 itu di mana dan aturannya bagaimana. Prinsip dari setiap kuadran itu seperti apa harus kalian kuasai. Ini kan teori sudah di kelas 10 kalian pelajari kan? Oke. Trigonometri sudut berelasi, kita gambarkan letak berbagai kuadrannya seperti ini. Ada 4 daerah di mana nanti kita muter dari sudut 0 derajat, muternya ke kiri berlawanan arah dengan jarum jam. Setelah 0 derajat, yang di sini ada sudut 90 derajat. Setelah 90, di sini kita letakkan sudut 180 derajat. Kemudian yang di sini kita letakkan sudut 270 derajat dan kembali lagi di sini adalah 360 derajat. Jadi seperti halnya kita mengetahui bahwa satu putaran penuh itu jumlahnya 360 derajat. Karena dibagi menjadi 4 daerah, maka 360 kita bagi menjadi 4, setiap daerah jumlahnya 90 derajat. Dari 0 derajat sampai 90, kemudian 90 tambah 90 ketemu 180, kemudian 180 ditambah 90 ketemu 270 derajat, dan yang terakhir ditambah lagi 90 derajat ketemu 360 derajat. Oke, dari 0 derajat sampai 90 derajat itu ada kuadran 1. Kemudian 90 sampai 180 ada kuadran kedua. 180 sampai 270 disebut kuadran ketiga. 270 sampai 360 derajat kita sebut sebagai kuadran keempat. Oke, di kuadran ke-1 kalian sudah mengetahui bahwa nilai trigonometri sudut-sudut antara 0 sampai 90 atau nilai trigonometri di kuadran 1 nilainya semua bernilai positif. Kalau di sini sin yang positif, kalau di kuadran 3 tan yang positif, kalau di kuadran keempat cos yang positif. Ingat ya kata kuncinya all, sin, tan, cos. Dan juga kebalikannya. Jadi kuadran 2 yang positif tidak hanya sin, kebalikannya sin yaitu kosekan. Tan, kotan, cos yaitu sekan. Paham ya? Nah, tadi kita cari kuncinya sudut berelasi, berarti kita akan cari nilai trigonometri di berbagai kuadran. Nah, caranya adalah menggunakan aturan kuadran. Kuadran 1 berarti antara 0 derajat sampai 90. Kalau kita cari nilai trigonometrinya di sudut-sudut yang di sini, kita gunakan bantuan 90 min. Kalau di kuadran kedua, kita bisa menggunakan dua bantuan dari letak 90 dan 180. Di sudut ini kan lebih dari 90 atau kurang dari 180. Kalau lebih dari berarti 90 plus berapa? Karena kurang dari 180 berarti menjadi 180 min berapa? Sama halnya di kuadran ketiga, kuncinya di 180 dan 270. Sudut di kuadran ketiga bisa kita cari menggunakan yang pertama bantuan 180 plus berapa atau
bantuan 270 min berapa? Dan yang terakhir di kuadran keempat dari 270 sampai 360 derajat, kita gunakan bantuan yang pertama bisa menggunakan 270 plus berapa, atau bantuan yang terakhir 360 min berapa. Nah, di sini kita lihat hanya ada warna biru dan merah, ya. Warna biru saya di sini warnai sebagai warna biru ya, biar kalian mudah. Warna biru itu kuncinya garis vertikal. Vertikal berarti atas ke bawah. Sudut atas vertikal 90 sampai 270. Jadi nanti bantuan biru 90 dan 270, bantuan merah 180 dan 360 garis horizontal. Sehingga kesimpulannya nanti ada dua bantuan dalam mencari nilai trigonometri di berbagai kuadran, menggunakan bantuan yang vertikal atau bantuan yang horizontal. Tentunya nanti akan ada perbedaan. Kita simak selanjutnya terlebih dahulu. Misal kita akan mencari sudut 120 derajat. Sudut 120 derajat itu berada di antara 90 sampai 180. Maka 120 ada letaknya di kuadran kedua. Bantuan yang pertama 120 itu bisa menggunakan 90 plus 30. Dia 120 ya. Atau bantuan yang kedua 180 min 60. 120 didapat dari 180 dikurangi 60. Kemudian 225 berarti antara 180 sampai 270. Dia letaknya di kuadran ketiga, yaitu 180 plus 45 atau 270 min 45. Ingat ya, hanya ada dua bantuan secara umum, bantuan warna biru atau warna merah. Bantuan biru 90 dan 270, bantuan merah 180 dan 360 derajat. Sama halnya dengan 310, bisa kalian lihat ini ya, dia letaknya di kuadran keempat. Pertanyaannya, apa sih perbedaan antara kedua bantuan di atas? Oke, kita lanjut. Perhatikan dengan baik. Bantuan warna biru berarti tadi kita sebut menggunakan sudut vertikal. Nah, sudut vertikal di sini kan yang atas bawah, yaitu sudut 90 dan 270. Kalau bantuan yang warna merah berarti yang garis horizontal, berarti ini yang mendatar, yaitu bantuan 180 derajat dan 360 derajat. Kalau kalian menggunakan bantuan warna biru, maka caranya berubah nanti. Kalau menggunakan bantuan warna merah, caranya tetap. Dulu waktu kelas 10 kalian menggunakan bantuan warna merah. Nah, di kelas 11 ini saya tambahkan menggunakan bantuan warna biru, karena kita harus bisa membedakan penggunaan bantuan biru dan bantuan merah. Bagaimana cara menggunakannya? Karena nanti banyak soal-soal yang mengkolaborasikan cara bantuan vertikal dan cara bantuan horizontal. Kalian harus paham di sini ya. Nah, kalau menggunakan bantuan biru tadi saya katakan bahwa caranya berubah. Apanya yang berubah? Di sini. Ketika dicari nilai trigonometrinya, misal dicari nilai sin dari 120 dengan bantuan sudut biru, maka dalam pengerjaannya diganti menjadi cos. Atau sebaliknya, kalau ditanya cos menjadi sin, lihat panahnya keduanya ada panahnya, jadi berkebalikan, berlaku kedua arah. Kalau yang ditanya kosekan, maka menjadi sekan. Kalau ditanya tan, menjadi kotan, atau sebaliknya. Biar kalian mudah tambah paham, kita lihat contoh berikut. Nilai, tentukan nilai sin 120 derajat. Nah, 120 tadi berada di kuadran kedua, artinya dari 90 sampai 180, maka ada dua bantuan. Bantuan pertama 90 plus 30, yaitu kalau kalian gunakan bantuan 90, bantuan biru, tadi saya katakan harus berubah ya, caranya berubah. Ketika ditanya sin, itu berubah menjadi cos yang diambil sudut belakangnya.
90 plus 30. Jadi yang diambil sudut belakangnya. Bantuannya nggak usah ditulis. 90 plus 30 menjadi cos 30. Berapa cos 30? Setengah akar 3. Di sini kuncinya kalian sudah menguasai nilai sin cos tan sudut-sudut istimewa. Bantuan yang kedua 180 min 60. Lihat, kalau bantuan warna merah 180, maka tetap ditanya sin ya, jawabannya sin. Kalian ambil sudut belakangnya. Belakangnya adalah 60 derajat. Maka yang ditulis adalah sin 60 derajat. Berapa? Setengah akar 3. Kalian abaikan tanda plus minusnya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, tan 300 derajat yaitu 270 derajat bisa pertama ditambah 30. Kalau menggunakan bantuan vertikal yaitu 270, maka menjadi tan berubah jadi kotan 30. Ingat, 300 derajat ada di kuadran keempat. Di kuadran 4 hanya nilai cos dan kebalikannya yang positif. Maka ketika ditanya nilai tannya, dia nilainya negatif, ya. Kotan 30 yaitu min akar 3. Bisa juga menggunakan bantuan 360 derajat dikurangi berapa? Dikurangi 60. Kalau menggunakan yang bantuan merah, bantuan horizontal, maka ketika ditanya tannya tetap tan. Nilainya negatif karena di kuadran keempat. Tan 60 berapa? Akar 3. Nilainya negatif. Ingat, hasil akhirnya tetap sama, hanya prosesnya yang berbeda. Ya, kalian sudah harus menguasai sudut berelasi ini. Ya, karena di kelas 11 ini nanti banyak penggunaan sudut berelasi. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.